Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masih bersama catatan Mr. Is. Kali ini akan membagikan video tutorial tentang bagaimana cara mendaftar di e-learning. Langsung saja kita buka browser. Kita masukkan URL learningnya. Sini kita gunakan consulbar.classe.id. Kita masuk. Nah, inilah tampilan pertama e-learning Consulbar Classe.id. Sini tercatat kurang lebih 1000 mahasiswa terdaftar dan ada dosen 11 dan tersedia 42 kelas. Nah, pertama kita lakukan sebagai peserta baru dalam e-learning, kita klik daftar sekarang. Nah, inilah tampilan pertama ketika kita mengklik daftar sekarang. Ada form yang harus dilengkapi. Pertama adalah nama lengkap, kemudian email, kemudian dipilih provinsi sesuai tempat domisili dan pilih negara. Kemudian nama pengguna sini bisa sama dengan nama lengkap, dan misalnya namanya terdiri hanya satu kata, itu bisa ditambahkan nama orang tua, dalam hal ini bapak. Kemudian ada kata sandi. Kata sandi itu minimal 6 karakter yang terdiri dari huruf, angka, dan alfanumerik. Kemudian diulang kata sandi dan pilih peran. Peran ini tentunya sebagai siswa atau mahasiswa. Kemudian yang terpenting adalah kode akses. Kode akses itu bisa diminta di dosen yang memberikan mata kuliah. Selanjutnya kita checklist, saya setuju dengan ketentuan berlaku, kemudian klik daftar sekarang atau daftar sebagai peserta baru. Selanjutnya, untuk mempercepat bagaimana cara belajar di e-learning, saya akan menggunakan akun saya sebagai mahasiswa. Kita masuk kembali, ini Consulbar Classe.id. Kita ulangi, Consulbar Classe.id. Consulbar Classe.id. Kita langsung masuk sebagai peserta. Sekarang ini sudah daftar. Ini adalah tampilan pertama sebagai peserta di e-learning. Sini ada beberapa laman, yaitu laman dashboard. Sini menginformasikan ada berapa kelas. Sini sudah terdaftar di 2 kelas dari 4, kemudian 42 kelas yang masih tersedia. Seperti mana masih kosong, ini ada 1 komunitas. Ini bisa kita lihat statistik aktivitas kita. Ini ada daftar komunitas, ada dosen pengampu, mata kuliah ada di learning. Kemudian ada laman belajar. Di sini ditampilkan semua kelas yang ada di learning. Tinggal kita memilih mau masuk di kelas apa sesuai dengan dosen yang akan kita ikuti perkuliahannya. Ya. Kemudian ada di sini laman personal. Sinilah kita bisa edit profil, kita masukkan. Jadi ini wajib mengganti foto sesuai dengan peserta.
Kemudian ini sini latar belakang. Di sini terlihat sini klik samping gambar profil dan samping gambar cover. Sini di personal ada foto, ada catatan, ada video, ada tautan. Jadi kita bisa ini sebagai pustaka pribadi ya. Jadi misalnya kita mau tambahkan foto di sini boleh, atau album ya, misalnya kita mau tambahkan foto bisa kita klik tambah foto misalnya, atau tambah album. Jadi semacam pustaka pribadi ya. Kemudian bisa juga kita misalnya mau tambahkan catatan atau video misalnya kita mau tambahkan ini, di sini ada tambah video ya. Ini sudah ada sebelumnya. Jadi kalau kita mau tambahkan lagi video, kita klik tambah, kemudian kita cari link video di YouTube misalnya. Kita masuk di YouTube. Ini misalnya YouTube cara memperbaiki laptop misalnya, cara berbagai laptop. Nih mana kita lihat misalnya ini mengatasi betul tidak bisa masuk Windows. Nih jadi kita tinggal copy URL atau linknya sini, salin link, dan kita kembali masuk sini kita bisa paste linknya, tempel, kemudian bisa kasih keterangan atau status. Ini status bisa kita untuk publikasikan atau privat untuk kepentingan diri kita ya. Jadi misal terus kita tambah. Oh iya, harus minta isi keterangan cara memperbaiki laptop ya. Ini kita ulangi, tambah. Ya ini sudah ada, sudah 2 video di pustaka pribadi kita ya. Ini kemudian jadi ini sama saja yang lainnya ya. Di tautan juga sama. Kemudian di sini ada kegiatan bisa kita rencanakan, bisa tambah kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian ada komunitas. Ini komunitas, di sini bisa kita buat komunitas sendiri atau bergabung di komunitas yang sudah ada. Misalnya kita masuk atau kita klik dulu infonya tentang apa. Ini komunitas belajar komputer. Ini dibuat oleh mahasiswa. Karena misalnya kita mau masuk, sini ada pesertanya, berapa orang ada, dan ini ada peserta komunitas belajarnya. Kita bisa masuk, kita bisa belajar dalam komunitas. Kemudian ada komunikator. Nih, misalnya kita mau cari teman di sini boleh, misalnya tambah teman, kita tinggal klik teman. Jadi di kelas unsur bar ini sudah ada kurang lebih 1000 mahasiswa yang terdaftar. Jadi kita bisa pilih untuk berteman dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana cara masuk di belajar di unsur kelas ID ini? Di sini kita akan pilih kelas yang kita masuki. Misalnya kita akan masuk di kelas C misalnya, kita kelas C pengantar sistem teknologi informasi. Nih, kelas C langsung pengantar sistem dan teknologi informasi. Ini kita daftar ya. Kita daftar. Nih. Kita daftar. Ini ada kita lihat yang sudah kita daftar tadi. Nih, kelas C pengantar sistem teknologi informasi, menunggu persetujuan. Nah, nanti kita tunggu persetujuan dari dosen yang kita ikuti. Baik, saya akan perlihatkan ketika dosen menyetujui
atau menerima permintaan kita sebagai mahasiswa. Kita masuk di sini. Jadi di sini ada kita lihat mendaftar tadi kelas C. Jadi si dosennya akan mengkonfirmasi mahasiswa yang mendaftar, ya. Ini misalnya dosennya membuka kelas, ada dia lihat siswa yang masuk. Ini ada Iwan Setiawan Perdana, ya. Kita terima, misalnya diterima, dosen diterima. Udah kembali masuk di akun siswa, refresh dulu. Nah, ini sudah tidak terbaca lagi menunggu persetujuan. Kita bisa langsung masuk karena kita sudah diterima. Nah, inilah ada aktivitas yang ada di kelas C Sistem Informasi. Ini karena ini sudah berlangsung, ya. Jadi nanti kira-kira seperti ini semua lainnya. Jadi di sini ada beranda, ini beranda. Kemudian ada kegiatan kita, ini sama di awal tadi. Kemudian anggota, ini anggota yang masuk di kelas C pengantar sistem dan teknologi informasi. Ada kurang lebih 51 mahasiswa dengan 1 dosen. Jadi kita bisa lihat siapa saja mahasiswa yang terdapat dalamnya. Ini ada Ahmad Nawab, Andrian, dan semuanya, sebanyak 51 terdaftar. Kemudian dosennya siapa, apakah sudah sesuai yang kita ikuti. Ini ada dosennya Ismail Majid, ya. Nah, bagaimana mengikuti perkuliahan di dalam kelas C? Pertama, setiap postingan yang dimasukkan oleh dosen kita harus membuka. Kalau kita diminta mendownload, itu kita download. Misalnya ada ruang diskusi, kita masuk menanggapi dan berkomentar, ya. Misalnya ini pertemuan 2, kita buka. Nah, di sini ada masuk konsep dasar sistem informasi PPT. Silakan di-download dan dibaca. Ini adalah materi perkuliahan pertemuan kedua. Jadi kita bisa komentar. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita kirim. Nah, sini sudah Iwan Setiawan Perdana. Nah, ya. Nah, terus selanjutnya kita buka lagi. Jadi kita buka semua ini supaya laporan kita bisa maksimal 100%, ya. Ya, misalnya kita buka lagi. Siap, Pak. Terima kasih. Kirim. Nih. Nah, kemudian ada ruang diskusinya, kita masuk tanggapi. Ini diskusi ini ada keterangannya. Di sini tempat bertanya dan diskusi yang saling menanggapi satu sama lain terkait materi pada pertemuan kedua. Nah, yang kita diminta itu yang materi-materi tadi yang kita buat yang kita download, ya. Misalnya kita di sini ada saling berkomunikasi, bisa bertanya, ya. Ini bisa komentar, misalnya komentar ini ya, bisa memberikan tanggapan. Kemudian tugas juga, misalnya di pertemuan 3 ada tugas. Kita lihat ada tugas. Jadi di sini kita download tugasnya, diminta download tugas, kita langsung download saja. Ini kita klik, ini mulai mengunduh. Ini unduh, ya. Mulai mengunduh, kita lihat tugasnya, kita buka file. Ini tugasnya.
Ini tugasnya, kita bisa download. Ini membuka tugas ini buat maka tentang organisasi komputer, riset dan definisi arsitektur komputer lainnya ya. Jadi lihat, kemudian di pertemuan 4 juga seperti itu. Ini ada pertemuan 5, pertemuan 6 dan sampai 7, kemudian aja ujian tengah semester. Nah, kemudian kita bisa melihat kemajuan kita ya. Jadi sini belum selesai 89%. Jadi usahakan itu kita 100%. Jadi caranya kita harus mengikuti semua pertemuan yang ada di e-learning tersebut, dan setiap postingan kita masuk membaca postingan tersebut atau materi tersebut ya. Jadi jadi nanti ini ada laporan, kita bisa juga lihat laporan kita. Jadi ini laporan kita sebagai mengikuti perkuliahan. Jadi bacaan kita baru 2 dari 9. Forum belum pernah kita berkomentar, tugas belum kita kerjakan, kuis belum kita kerjakan. Jadi usahakan semua terisi ya. Misalnya 6 forum kita harus ikuti semua, tugas harus kumpul semua 3. Kemudian karena tidak ada kuis ya tidak apa-apa, tidak ada memang. Jadi ini harus dibaca semua ini bacaan supaya hasil kita nanti 100% ya. Nah, jadi seperti itulah cara mengikuti perkuliahan di learning khusus Unsulbar kelas ID ya. Jadi kalau mau dapat nilai yang maksimal harus diikuti semua yang ada di pertemuan tersebut. Karena di laporan dosen pengampu mata kuliah juga ada laporannya seperti ini sama. Jadi dosennya bisa mendownload filenya atau memberikan informasi kepada mahasiswa wah sepertinya proses mahasiswa tersebut kuliah. Jadi mahasiswa nanti tidak bisa mengelak, apalagi mengelak saya ikut perkuliahan di sistemnya tidak terhitung ya. Jadi pesan saya kalau mengikuti learning apa saja, yang pertama itu harus ingat mencatat baik email yang digunakan dan passwordnya, jangan sampai hilang atau dilupa ya. Dicatat, ditulis, apakah diketik ya, supaya memudahkan nanti untuk login selanjutnya untuk mengikuti perkuliahan. Baik, demikian tutorial singkat cara bergabung di e-learning Unsulbar kelas ID. Semoga ini bermanfaat dan bisa mengikuti e-learning dengan baik dan benar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.